pagi hari ini kita akan belajar matematika kelas 5, yakni penjumlahan dan pengurangan pecahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Pagi semangat pagi harus happy, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika kelas 5, yakni penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya untuk kita sama-sama berdoa agar pelajaran yang kita terima hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, pastinya kalian sudah tahu tentang apa itu pecahan. Kalian sudah mendapatkan pelajaran pecahan ini mulai dari kelas 2, 3, sampai kelas 4. Pada kali ini kalian akan masih belajar tentang pecahan, namun levelnya lebih tinggi ya, yakni tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Seperti yang kalian ketahui, pecahan adalah angka yang mewakili bagian dari keseluruhan. Atau pecahan dapat dikatakan sebagai cara penulisan angka yang bukan angka utuh ya. Jadi pecahan itu terdiri dari angka pembilang dan angka penyebut. Angka yang di atas disebut angka pembilang, sedangkan angka yang di bawah disebut penyebut. Ya, ada beberapa bentuk pecahan yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, yang keempat persen atau persen. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, adik-adik, jadi simak baik-baik ya pelajaran hari ini, yakni tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Sekarang coba perhatikan gambar pecahan di papan tulis ya. Gambar pertama kita bisa lihat ini dibentuk menjadi dua bagian ya. Ada dua bagian. Banyaknya bagian ini merupakan penyebutnya ya. Penyebutnya ada berapa bagian? Banyak gambar yang ada di sini ya, ada dua bagian. Dua ini merupakan bilangan penyebut ya. Ingat, ini namanya penyebut. Kemudian pembilangnya berapa? Pembilangnya adalah banyak bagian yang diarsir ya. Ada berapa bagian yang diarsir? Ada satu bagian yang diarsir. Jadi ini disebut dengan pembilang ya. Yang dibilang adalah yang diarsir ya. Hanya ada satu yang diarsir dari dua bagian yang ada ya. Jadi pembilangnya adalah satu yang diarsir ini, sedangkan penyebutnya adalah dua. Jumlah keseluruhan bagian ya. Kemudian coba kita lihat gambar yang kedua, ada tiga bagian ya. Ada tiga bagian pecahan yang kita bisa lihat pada gambar ini. Nah, ingat, jumlah keseluruhan bagian ini adalah penyebutnya ya, adalah penyebut. Ingat, ini yang di bawah adalah penyebut. Kemudian berapa jumlah yang diarsir? Jumlah yang diarsir hanya satu. Berarti pembilangnya berapa? Sudah jelas. Pembilangnya yakni 1 ya. Jadi bentuk pecahan ini adalah bentuk pecahan biasa. Gambar ini menyatakan pecahan 1/2, sedangkan yang ini menyatakan berapa? 1/3. Oke, kita akan coba mulai dari angka yang termudah yang ini untuk melakukan penjumlahan pecahan. Sekarang kita akan coba untuk mengoperasikan penjumlahan pecahan dari soal tadi ya. Sekarang coba perhatikan 1/2 ditambah 1/3. Untuk mengoperasikan penjumlahan pecahan, bilangan penyebut atau angka penyebutnya ini harus sama. Bagaimana cara kita menyamakan penyebutnya? Kita bisa menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK antara 2 dan 3. Ingat, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil.
Caranya kita mencari kelipatan 2 dulu. KPK dari 2 berapa? Kita hitung kelipatan 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kemudian kita cari KPK dari 3, ya. Berapa? 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Sekarang coba perhatikan kelipatan 2 dan 3. Angka mana dari 2 dan 3 yang merupakan angka yang sama dan yang paling kecil? Coba perhatikan. Ya, betul sekali, angka 6, ya. Kenapa angka 6 diambil? Karena angka 6 ini merupakan angka yang sama antara kelipatan 2 dan 3. Kenapa kita tidak ambil 12? Karena 6 lebih mendekati. Ingat, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita cari angka yang sama yang paling kecil, ya. Jadi yang kita ambil adalah 6. Berarti berapa KPK antara 2 dan 3? Yakni 6, ya. Sekarang penyebutnya sudah 6. Nah, sekarang kita operasikan dia. 6 kita bagi dengan 2, ya. 6 kita bagi dengan 2 itu berapa? 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, ingat ini dibagi, ya. Dibagi 6 bagi 2 sama dengan 3, ya. Nah, sekarang 3 ini kita kalikan dengan 1 yang ada di sini, ya. Jadinya 3 dikali 1 berapa? Hasilnya 3. Baru kita letakkan hasilnya di sini. Kemudian sama caranya dengan yang tadi. 6 kita bagi dengan 3, ya. 6 dibagi 3. 6 bagi 3 itu sama dengan 2, ya. 2 ini lalu kita kalikan dengan pembilangnya. 2 kali 1 berapa? 2. Nah, sekarang kita sudah menemukan, ya. Penyebutnya sama, berarti sekarang tinggal kita jumlahkan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, penyebutnya tetap 6. Jadi hasilnya 1/2 tambah 1/3 adalah 5/6. Sekarang ada cara cepat lagi nih. Bagaimana caranya, Pak Guru? Nah, cara cepatnya adalah kita bisa mengkalikan penyebut dengan penyebut, ya. Nah, ini kita kalikan penyebut kali penyebut yang ini berapa? 2 kali 3 berapa? 6, ya. Hasilnya 6, ya. Bagaimana cara kita mengetahui pembilangnya? Penyebutnya sudah ketemu 6, ya. Sekarang pembilangnya bagaimana caranya? Tinggal kita kali silang, ya. Kali silang. 1 kali 3 berapa? 3. 1 kali 2 berapa? 2. Nah, jadinya ketemu kan? 3 tambah 2 berapa? 5/6. Lebih gampang? Ya, lebih gampang mana? Yang cara pertama atau cara kedua? Yang penting kalian mengerti caranya, ya. Sama bukan hasilnya? Oke. Sekarang kita akan coba dengan angka yang lebih sulit, ya. Kita ambil pecahan 1/3 ditambah pecahan 3/5. Nah, kita coba cara pertama, ya. Cara 1, ya. Gimana caranya? Yang cara pertama kita harus mencari KPK dari 3 dan 5, ya. Ingat cara pertama, KPK dari 3 dan 5. 3 kelipatan 3 berapa? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Kelipatan ini artinya ini 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, ya. Kalian harus paham tentang perkalian, ya. Kemudian kelipatan 5, ya. Kelipatan 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya, ya. Nah, sekarang seperti yang tadi, kalian cari angka yang sama yang paling kecil. Mana dia? Ayo coba cari berapa? Iya, ini dia angka 15. Kenapa kita ambil 15? Karena 15 ini adalah angka yang sama, kelipatan persekutuan dari 3 dan 5, angka yang sama dan yang paling kecil, ya. Maksudnya yang paling kecil yang mempunyai kesamaan paling kecil, ya. 15 dan 15. Berarti di sini berapa penyebutnya? Berubah menjadi 15. Sekarang penyebutnya sudah sama, ya. Selanjutnya kalian membagi, ya. Membagi
Penyebutnya ya 15 ini kalian bagi dengan penyebut awalnya ya. 15 bagi 3 berapa? Coba 15 bagi 3 sama dengan 5 ya. 15 bagi 3 sama dengan 5. Sekarang 5 kalikan dengan bilangnya ini yang ini 1 ya. Jadinya 5 kali 1 berapa? 5. Oke, sekarang sudah ketemu ya. Pecahan 1 sudah ketemu. Kemudian yang kedua, sekarang kalian bagi 15 bagi 5 berapa? Ayo berapa? 3. 15 bagi 5 sama dengan 3 ya. Sekarang kalikan ya dengan pembilangnya yang di atas. 3 kali 3 sama dengan 9 ya. Pintar ya, harus kalian pahami tentang pembagian dan perkalian. Sekarang kalian bisa jumlahkan karena penyebutnya sudah sama, berarti 5 tambah 9 sama dengan 14 per 15. Penyebutnya tidak perlu kalian tambahkan karena penyebutnya ini merupakan KPK dari 3 dan 5, jadi tidak perlu ditambahkan, cukup angka yang atas yang ditambahkan ya. Jadinya hasilnya adalah 14 per 15. Kemudian kita akan coba dengan cara yang kedua ya, cara yang lebih gampang ya. Cara kedua, cara 2 ya, 1 per 3 ditambah 3 per 5. Nah, bagaimana caranya tadi? Hasilnya tidak ya. Penyebutnya kita kalikan dengan penyebut. 3 kali 5 sama dengan 15. Kemudian ini kita kali silang ya. Pembilang yang ini kalikan dengan penyebutan ini. 1 kali 5 5, pintar. Kemudian 3 kali 3 berapa? 9 ya. Sekarang jumlahkan coba. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan berapa? 5 tambah 9 berapa? 14 per 15. Sama hasilnya? Ya sama. Silahkan kalian bisa gunakan cara pertama atau cara kedua ya. Nah, tentang penjumlahan pecahan kalian sudah paham kan? Nah, sekarang kita lanjut kepada pengurangan pecahan ya. Kita ambil soalnya yakni berapa ya? 5 per 7 saja deh ya. Kurangi 1 per 4 ya. Antara penjumlahan dan pengurangan penjumlahan dan pengurangan pecahan itu sama saja ya. Sama saja caranya, cuman kalau pengurangan ya dikurangi, kalau penjumlahan ya ditambahkan, kalau pengurangan yang dikurangi ya. Kalau caranya itu sama saja ya. Kita akan gunakan dua cara yang tadi. Cara 1 ya, kita akan coba. Kita cari kelipatan dari 7 dan 4 ya. KPK dari 7 ya. 7, 14, 21, 28, 35 dan seterusnya. Kemudian KPK dari 4, 8, 12, berapa lagi? 16, berapa terus? 20, berapa ayo? 24, kemudian 28, 32. Wah, sepertinya sudah ada nih yang sama. Kira-kira yang mana ya yang sama? Jadi KPK 7 dan 4 adalah 28. Ingat, KPK itu kecepatan persekutuan terkecil. Angka yang sama yang kita ambil dan yang paling kecil ya. Itu kalau kita menggunakan cara mencari kelipatan ya. Kemudian penyebutnya sekarang kita ubah menjadi 28 karena KPK-nya adalah 28. Oh maaf, ini dikurangi. Ya, dikurang. Iya. Sama seperti tadi caranya, ya. Kita bagi dulu penyebut yang ini dengan angka yang sebelumnya ya. 28 bagi 7 berapa? Ayo coba. 28 bagi 7 sama dengan 4 ya. Sekarang yang ini 4 ini kita kalikan dengan 5 ya. 4 kali 5 berapa? 20 ya. Ini kita kalikan ya, 20. Jadinya 20 per 28. Kemudian yang kedua 28 bagi 4 berapa? Ayo. 28 bagi 4 sama dengan 7. Nah, sekarang 7 kita kalikan dengan 1 ya. 7 kali 1 sama dengan 7 ya. Sekarang ini sudah ketemu, penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangi. 20 kurangi 7 berapa? Ayo. 13. Pintar.
Ya, sekarang penyebutnya tepat ya. Jadi hasilnya 13/28. Oke Pak Guru, kita akan coba cara kedua ya. Cara 2. Soalnya berapa tadi? 5/7. 5/7 kurangi 1/4. Ya. Bagaimana caranya? Ya, penyebut kita kalikan penyebut. 7 kali 4 28. Penyebutnya 28. Ini cara cepat ya. Kemudian 5 kali 4 berapa? Berapa yuk? 20. Ingat kali silang ya. Pembilang yang ini kita kali silang dengan penyebut yang ini. Ya. 5 kali 4 20. Sekarang kali silang yang ini, pembilang yang ini kalikan silang dengan penyebut yang ini. 1 kali 7 sama dengan 7. Pintar ya. Sekarang kita kurangi 20 kurangi 7 berapa? Gampang sekali. 20 kurangi 7 13 Pak Guru. Oke, hasilnya 13/28. Ayo, sama bukan? Oke, pintar ya. Kalian bisa pilih ya. Ingat, kalian sudah harus paham perkalian dan pembagian. Kalau kalian belum paham, kalian bisa cek di daftar perkalian dan pembagian. Sekarang kita akan coba sekali lagi ya, sekali lagi tentang pengurangan pecahan. Kita ambil contoh pecahan 3/5 dikurangi 1/7. Oke, pertama kita gunakan cara 1 ya. Kita gunakan cara 1 dulu. Kita cari KPK dari 5 dan 7. Pelipatan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 dan seterusnya ya, DST ini dan seterusnya. Kemudian KPK dari 7, 14, 21, 28, 35, 42 ya. Oke, sekarang lihat, coba cari mana yang sama. Ayo, berapa? 35 ya. Ingat, kita ambil yang sama dan yang terkecil. Memang ini yang terkecil ya. Yang sama adalah 35. Sekarang penyebutnya adalah 35 kurangi 35. Maaf, maksudnya ini penyebutnya ini jadinya 35. Sekarang seperti yang tadi, penyebut yang baru kita bagi dengan penyebut yang lama. 35 bagi 5 berapa? 7 ya. Pintar. 35 bagi 5 adalah 7. Sekarang 7 kita kalikan dengan 3. Berapa 7 kali 3? 21. Hasilnya langsung terus. Kemudian yang ini 35 bagi 7 berapa? Berapa? Iya, 5. Oke, sekarang 5 dikalikan 1 berapa? 5 kali 1 berapa? 5. Oke. Sekarang tinggal kalian kurangi ya. 21 kurangi 5 berapa? Ayo. Berapa? 16. Penyebutnya tetap ya. Penyebutnya 35. Kita akan coba cara cepat ya, atau cara kedua. Cara kedua berapa soalnya? 3/5 sama seperti tadi, kurangi 1/7. Oke, 1/7 ya. Tinggal kalian kalikan penyebut kalikan penyebut. Berapa? 5 kali 7 35. Sekarang kali silang. 3 kali 7 21. 1 kali 5 5. Pintar murid Pak Guru ya. 21 kurang 5 jadi berapa? 16/35. Bagaimana? Sama hasilnya kan? Ya, matematika itu mudah kalau kalian terus latih dan terus belajar. Untuk lebih memahami tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, Pak Guru punya soal latihan games nih. Caranya bagaimana Pak Guru? Caranya adalah kalian harus menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan ini ya. Setelah kalian ketemu jawabannya, ya jawabannya ada pada salah satu kotak yang ada di sini. Ada 7 kotak jawaban di sini.
ya. Nanti setiap kotak ini memiliki huruf masing-masing ya. Jadi nanti setiap kotak adalah jawaban dari 7 soal ini. Dan nanti kalian akan susun hurufnya ya berdasarkan jawaban dari soal nomor 1 sampai nomor 7. Misalnya ya, tadi ini sudah kita masukkan dalam contoh soal 1/3 tambah 3/5. Kita contohkan gunakan cara cepat. 3 kali 5 berapa? 15 ya. Sekarang kali silang, 1 kali 5 5 ya. 5 ditambah 3 kali 3 9. Oke. Jadinya 14/15. Coba kalian cari sekarang 14/15 ada di kotak mana? Ada di kotak M ya. Ada di kotak M. Oke. Ada di kotak M. Kita udah menemukan satu huruf M ya. Contoh selanjutnya adalah tentang pengurangan ya, supaya nanti ini biar lebih seru ya, biar lebih seru. Pak Guru kasih bantuan jawaban ya, bantuan jawaban untuk beberapa soal saja. Kita contohkan lagi yang pengurangan ini ya. Nah, yang mana nih tadi? Yang ini udah masuk dalam contoh soal tadi nih ya. Oke. Nah, kita bisa gunakan yang ini ya. Jadi 7 kali 4 berapa? 28. 5 kali 4 20. 1 kali 7 kurangi 7. Jadinya 13/28 ya. 13/28 itu ada di kotak huruf apa? Ya, betul sekali. Kotak huruf I ya. Nah, sisanya kalian cari sendiri ya. Tinggal 1 2 3 4 5. Tinggal 5 tantangan lagi ya. Kalau kalian sudah menemukan semua hurufnya, tuliskan di bawah jadi kata apakah dia. Oke, paham kan? Gampang sekali. Nah, adik-adik sekarang sudah paham kan bagaimana cara menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Ada cara cepat yang bisa kalian gunakan dan ada cara biasa yang bisa kalian gunakan. Hal itu tergantung kemampuan kita ya. Jadi mau cara cepat atau biasa itu sama saja. Yang penting kita dapat menemukan solusi dari soal yang diberikan. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat ya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, and share di channel Pak Guru Dimas. Dan jika ada kesalahan, mohon kritik dan saran membangun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Guru Dimas.